adik-adik, hari ini kita akan membahas materi matematika tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama kelas 5 SD. Simak baik-baik ya. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Nah, sebelum mengetahui apa itu bilangan pecahan, sebaiknya mengetahui dahulu tentang arti bilangan itu sendiri. Nah, bilangan asli merupakan lambang bilangan yang dinotasikan dengan angka. Angka tersebut dapat ditulis dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi, setelah mengetahui arti dari bilangan itu sendiri, sekarang kita bahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan berarti bilangan yang dikatakan dalam ilmu matematika sebagai bilangan yang dinyatakan dengan bentuk A per B, di mana posisi A disebut pembilang dan posisi B atau letak bilangan B disebut dengan penyebut. Nah, untuk mengetahui syarat dari bilangan pecahan itu sendiri adalah bilangan A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan B bukan sama dengan 0. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan caca, yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada materi matematika kelas 5 ini, khususnya cukup memahami dahulu bilangan pecahan dengan bilangan pembilang dan penyebut berangka positif. Untuk lebih jelasnya tentang bentuk bilangan pecahan, sekarang coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar di atas adalah gambar lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian sama persis. Pada bagian paling kiri terdapat satu bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada. Perhatikan ulang secara seksama, berarti satu bagian dari 3 bagian, satu bagian yang diarsir seperti posisi bilangan A, sehingga jika dituliskan ke dalam bentuk lambang bilangan menjadi sepertiga. Pada gambar yang tengah terdapat 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada, sehingga hal ini berarti posisi bilangan A adalah 2 bagian dan bisa ditulis 2/3. Sedangkan gambar paling kanan terdapat 3 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang ada, sehingga posisi bilangan A menjadi 3/3. Nah, jika kita kembali melihat gambar di atas secara seksama, maka dapat dikatakan sebagai berikut. Bilangan pecahan pada gambar sebelah kiri sama dengan sepertiga. Jika ditambah dengan bilangan pecahan pada gambar yang tengah, yaitu 2/3, maka akan menghasilkan gambar sebelah kanan dengan notasi angka menjadi 3/3. Sehingga jika dituliskan ke dalam kalimat matematika, maka akan menjadi sebagai berikut. Ternyata setelah diperhatikan, terdapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Bilangan pecahan yang pertama dan kedua memiliki penyebut yang sama. Kemudian yang kedua, hasilnya juga berpenyebut sama dengan bilangan penyebut yang dijumlahkan. Yang ketiga, berarti bilangan berpenyebut sama, maka penyebut tersebut tidak akan berubah atau tetap saja. Yang keempat, sedangkan pembilangnya ditambahkan sebagaimana operasi tambahan biasa, sehingga operasi hitung penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut sama yang di atas dapat dituliskan seperti di bawah ini.
Untuk memperjelas penjabaran di atas, marilah kita coba menyelesaikan kalimat matematika bilangan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Pada nomor 1, terlihat hasilnya adalah 6/5. Ternyata pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini berarti harus diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Bilangan pembilang 6 jika dibagi bilangan penyebut 5 hasilnya 1 dan tersisa 1. Sehingga dituliskan 1/5. Pada jawaban nomor 2, terlihat hasilnya adalah 3/6 karena bilangan penyebut 6 merupakan kelipatan dari bilangan pembilang 3. Maka, ini dapat disederhanakan menjadi pecahan senilai. Caranya, kedua posisi dibagi bilangan yang sama menjadi. Dengan cara seperti di atas, tidak ada masalah untuk menjumlahkan pecahan dengan bilangan penyebut yang sama. Nah, adik-adik, bagaimana dengan soal berikut ini? Silahkan adik-adik coba kerjakan dengan melihat contoh yang baru saja kita selesai bahas, kemudian didiskusikan bersama teman sekelas dan guru mata pelajaran. Baiklah, mungkin ini saja materi yang dapat kita bahas pada hari ini. Jika adik-adik masih kurang paham, silahkan dipelajari kembali sampai adik-adik paham dan jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi adik-adik.